Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali malam hari ini kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya, Celia Alexandra. Eskalasi yang terjadi di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran ini masih terus terjadi, bahkan setelah sebulan lamanya. Dan sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda bahwa akan dilakukan gencatan senjata antara kedua belah pihak. Bahkan, statement kecil saja yang disampaikan oleh Trump akan membuat harga minyak dunia bergejolak, fluktuatif. Terakhir, beberapa waktu lalu, saya lihat harganya bahkan sampai dengan $116 per barel. Kita lihat dulu bagaimana kemudian harga minyak di masing-masing negara setelah terjadinya eskalasi di Timur Tengah. Berikut ini kami hadirkan untuk Anda. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana kemudian masing-masing negara kemudian bersikap terkait dengan harga yang terjadi, gejolak yang terjadi. Mulai dari Singapura, kalau kita lihat saat ini Singapura harganya 43.600 per liter. Dan ini adalah negara-negara di ASEAN, pemirsa. Dan terakhir yang paling rendah adalah harga dari Malaysia sekitar Rp11.414.000. Dan Indonesia berada hampir paling rendah di ASEAN, yakni Rp12.300.000 per liter. Bahkan kemarin kita dengarkan bersama konferensi pers yang disampaikan oleh pemerintah. Pemerintah menyikapi terkait dengan eskalasi yang terjadi. Sampai dengan hari ini belum dilakukan penyesuaian ataupun kenaikan harga BBM baik yang subsidi maupun yang non-subsidi. Kita lihat juga bagaimana kemudian asumsi dasar toleransi yang bisa dilakukan oleh APBN terkait dengan kenaikan harga yang terjadi akibat dari eskalasi. Berikut ini. Di sini kita bisa lihat bahwa asumsi di APBN sekitar 70 USD per barel. Dan kemarin harganya ini sudah di angka 112 USD per barel. Bagaimana juga dengan asumsi nilai tukar atau kurs kita di APBN, 16.500 asumsinya. Bahkan kemarin saya cek ini di 16.985.000, hari ini 17.000. Tapi ternyata statement dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewo mengatakan bahwa meskipun asumsi kita sudah terlewati, tapi ternyata APBN kita masih bisa mengcover segala kondisi yang terjadi akibat eskalasi. Namun, langkah-langkah apa yang kemudian diambil oleh negara-negara di ASEAN? Berikut ini. Di Vietnam, contohnya, mengambil langkah seperti mendorong WFH, kemudian transportasi umum, dan menghimbau untuk melakukan efisiensi penggunaan BBM. Kalau di Singapura, fokusnya adalah bantuan biaya hidup dan subsidi energi, dan fokus ke kelompok yang rentan, mengalami ataupun menyikapi terkait dengan harga yang fluktuatif. Kalau di Laos, ini menurunkan harga BBM untuk menekan inflasi yang terjadi. Begitu pula dengan membatasi perjalanan yang tidak penting. Kalau negara-negara ASEAN lainnya seperti apa sih langkah-langkah yang diambil? Kalau di Thailand contohnya, menerapkan WFH juga, kemudian ada pembatasan perjalanan dinas, penghematan listrik rumah tangga. Nah, di Filipina ini yang sempat viral kemarin pemirsa, hari kerja ini dikurangi bahkan sejak awal terjadinya eskalasi di sana. Efisiensi energi yang dilakukan oleh pemerintah juga dilakukan di sana. Bahkan di Filipina, uniknya kemarin masyarakatnya sempat berjalan kaki untuk menghemat energi dan Presiden Filipina mengatakan krisis energi di Filipina sampai dengan 2027. Di Malaysia, contohnya ada tambahan subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah Malaysia kepada masyarakat. Edukasi masyarakat untuk melakukan penghematan juga dilakukan. Bagaimana dengan Indonesia? Berikut kami hadirkan. Di Indonesia ada sejumlah langkah yang kemudian sudah diambil oleh pemerintah menyikapi eskalasi yang terjadi. Yang pertama, melakukan percepatan kebijakan biodiesel B50 yang akan diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2026 dan potensi penghematannya adalah senilai 48 triliun rupiah. Begitu pula dengan penghematan konsumsi BBM yang diperkirakan akan mencapai 59 triliun rupiah. Kita lihat lagi langkah-langkah lainnya. Pembatasan perjalanan dinas, 50% dalam negeri, 70% dari luar negeri. Dan yang terakhir adalah kebijakan WFH 1 hari yang diproyeksikan akan penghematan terjadi 6,2 triliun rupiah. Pertanyaan kita, seberapa lama kemudian ketahanan ini akan bisa kita toleransi? Begitu pula bagaimana penerapan dari biofuel yang akan kita terapkan pada tanggal 1 Juli mendatang. Bersama saya Celia Alexandra dan narasumber yang sudah kami siapkan untuk Anda.
Ya pemirsa, setelah tadi kita dengarkan bersama bagaimana kemudian statement yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Menteri yang mengatakan bahwa sampai saat ini memang masih belum ada kenaikan harga bahkan renewable energy yang tadi disoroti oleh Presiden Prabowo Subianto B50. Sebelum kita masuk ke sana, saya akan sapa dulu bagaimana narasumber kita yang hari ini sudah saya hadirkan di Indonesia Business Forum. Yang pertama ada Pak Hamdan Hamedan, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI. Selamat malam, Pak Hamdan. Apa kabar? Selamat malam, terima kasih. Suatu kehormatan. Oke, baik. Saya juga ingin menyapa ada Prof. Enia Listiani Dewi, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi SDM RI. Selamat malam. Malam Mbak Celia, apa kabar? Kabar baik. Prof. Enia, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, saya juga ingin menyapa ada Prof. Telisa Aulia Felianti. Ini merupakan Guru Besar Ekonomi FEB UI. Selamat malam, Prof. Telisa. Iya, selamat malam Mbak Celia dan pemirsa TV One semua. Baik, saya juga ingin menyapa Pak Satya Yuda, anggota Dewan Energi Nasional Republik Indonesia. Selamat malam Pak Satya. Selamat malam Mbak Celia dan juga pemirsa semuanya. Oke, ini sepertinya sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Satya sebelumnya soal renewable energy, begitu ya Pak Satya ya. Tapi sebelum kita bahas soal itu, saya mau minta tanggapan dari masing-masing narasumber dulu, bahwa setelah sebulan eskalasi terjadi, perang berlangsung, tetapi Indonesia itu luar biasa sampai saat ini kita belum menaikkan harga BBM. Kita perlu mengapresiasi ini ya, betul ya. Saya akan tanyakan langsung ke Bakom, Pak Hamdan, bagaimana tanggapan Anda soal ini? Terima kasih. Ada sebuah pepatah lama. Kita terkadang tidak bisa mengubah arah angin. Tapi kita bisa menyesuaikan layar kita agar perahu kita bersama yang kita sebut Indonesia ini bisa sampai ke tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya adalah menciptakan ketahanan yang begitu kuat dari segi pangan, dari segi energi, dari segi air. Atau apa yang sering disebut oleh PBB, VIEW, Food, Energy, and Water Resiliency. Di tengah dunia yang mungkin bergejolak, turbulensi, dan tidak baik-baik saja, Indonesia memilih untuk mengakselerasi transformasi lewat 8 butir transformasi budaya kerja. Bukan karena Indonesia mengalami kesulitan berat, bukan. Bukan karena fiskal kita tidak stabil, bukan. Bukan karena kita tidak memiliki cadangan minyak, bukan. Bukan, tapi kita ingin memastikan kelanjutan kestabilitas kita. Kita ingin melanjutkan ketahanan kita. Bukan hanya untuk hari ini, tapi juga di masa depan. Tapi berarti tidak betul kalau misalnya Indonesia santai-santai saja kemudian menghadapi eskalasi yang terjadi? Atau bagaimana tanggapan Anda? Kita cermat, kita menghitung. Karena dalam sebuah kebijakan itu ada 2 aspek. Pertama, persiapan. If we fail to plan, we plan to fail. Kita siapkan beberapa skenario-skenario dari yang terbaik. Seperti hasil hari ini misalnya Presiden Donald Trump mengatakan kita akan menyelesaikan konflik ini dalam waktu 2-3 minggu. Harga Brent pun turun. Skenario terbaik selesai dalam waktu 2-3 minggu. Kemudian ada mungkin skenario moderat. Dan juga ada skenario yang kurang baik. Semuanya dihitung dengan cermat dan tujuannya adalah memastikan kelanjutan stabilitas nasional, memastikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Memastikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya akan melindungi yang paling bawah, memampukan yang tengah, mendorong yang di atas. Terima kasih. Memperhatikan segala lini masyarakat, segala sektor mulai dari menengah ke bawah, menengah dan juga masyarakat lainnya. Dan saya akan langsung ke Prof. Telisa. Prof. Telisa, bagaimana pandangan Anda soal harga yang stabil sampai dengan hari ini? Ya. Jadi memang kita sudah banyak belajar, kita sudah banyak melalui berbagai macam krisis ya. Jadi bukan hanya kali pertama kita menghadapi krisis, kalau dalam historical kita nih 2005 waktu itu pernah ada guncangan, kemudian 2008, kemudian 2020 COVID. Dan di era sebelumnya juga ada ya guncangan-guncangan kepada harga minyak. Jadi tadi kalau saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Hamdan bahwa kita memang sudah cermat dalam menghitung. Jadi
Yang pasti itu yang pertama memang tidak boleh panik ya. Jadi artinya bahwa kita realistis bahwa ini ada suatu perubahan. Kan pemerintah juga menginformasikan ya, bahwa kita ini menghadapi suatu guncangan. Nah, namun di situ apakah dari sisi ekonomi ya, terutama kebijakannya kita itu mau mengambil kemungkinan kenaikan harga dan sebagainya. Tadi ada simulasi-simulasi biasanya di dalam model yang dipilih oleh pemerintah. Nah, pemerintah sedang wait and see karena gini, kita masih mencermati apakah ini temporary atau permanen. Kalau saya lihat ya, kalau saya baca sebagai pandangan seorang ekonom, ini mau dilihat dulu permanen atau temporary. Nah, kalau misalkan itu permanen, mungkin nanti ada kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Nah, untuk harga, sementara pemerintah masih melihat ini harapannya itu permanen, sehingga nanti harapannya temporer ya. Maksudnya nanti kalau misalkan Trump sendiri menyatakan bahwa ingin mengakhiri konflik ini, nah itu kan harga harusnya tadi kembali stabil gitu kan. Nah, jadi kayaknya saya melihat bahwa kenaikan harga ini adalah jalan terakhir yang dipilih. Jadi kan biasa kita punya opsi-opsi, ada first best, second best, third best. Nah, kita coba dulu dengan melihat bahwa ini first bestnya harga tidak naik dulu. Nah, kita mencoba hal yang lain, menekan dari sisi konsumsinya, seperti itu. Jadi artinya bahwa tapi nanti in cases ini jadi lebih panjang, permainan yang dilakukan oleh Trump dan di geopolitik ini, nah kita mungkin nanti ada kebijakan nextnya, yang selanjutnya yang kita pilih tadi. Jadi ada menu-menu pilihan berdasarkan set of condition yang terjadi tadi. Saat ini. Ya, artinya pemilihan untuk menaikkan harga masih belum menjadi opsi utama di tengah kondisi seperti saat ini. Dan kita sudah melihat bahwa kita punya track record untuk mengatasi krisis-krisis yang terjadi sebelumnya. Saya ke Pak Satya, apakah karena pengalaman di krisis sebelumnya sehingga kita tidak panik menanggapi krisis yang terjadi di eskalasi Timur Tengah ini? Ya. Saya pikir ini udah yang kesekian kali ya. Kita sampaikan kepada publik bahwasanya dari beberapa indikasi yang kita lakukan ya, kita masih mempertahankan daya beli daripada masyarakat. Kita tahu bahwa dua asumsi ekonomi makro kita berubah, kurs berubah, ICP juga berubah, maka kita juga mengerti bahwasanya kekuatan daripada APBN itu pasti akan teruji di sini. Maka pilihan yang diambil oleh pemerintah, pilihan yang bijak, karena tidak ingin mengerek inflasi dan juga daya beli dipertahankan. Namun demikian, yang mesti dipelajari oleh masyarakat adalah bahwa kita dalam situasi yang sulit, tetapi pemerintah bekerja keras untuk mempertahankan itu. Berarti apa? Berarti ada satu tugas yang masyarakat juga harus lakukan, ya, melakukan penghematan, melakukan efisiensi, ya, apalagi itu sudah menjadi norm dari beberapa negara tetangga kita. Jadi sikapilah kebijakan daripada pemerintah itu dengan sikap pola hidup yang lebih efisien. Lebih efisien, lebih hemat juga. Saya ke Prof. Enia. Silakan Prof. Iya, menanggapi situasi ini kalau kita lihat dari sisi energi, sebetulnya Indonesia itu di sisi yang tahan. Kalau bicara angka, kita di posisi angka 6,64 ketahanan energi kita. Di rentang 6 sampai 8 itu tahan. Jadi kita pada posisi yang bisa menyiapkan diri kita. Nah, saya rasa kebijakan yang sudah diambil itu sudah tepat. Kita juga berhitung konsumsi energi kita berapa, lalu kita bisa memproduksi berapa, dan kita juga mempunyai sumber bahan baku yang luar biasa, yang dari sumber daya alam kita, dari nabati, terus produksi minyak kita juga ada gitu ya. Jadi ini yang menumbuhkan ketahanan kita, dan kita punya potensi yang luar biasa, terutama masuk ke masalah energi yang sekarang fosil malah meningkat harganya. Ini di sisi lain kita bisa melihat bahwa renewable energy juga menjadi satu kompetitif, hal yang sangat kompetitif malah. Kalau bicara dengan harga solar yang sekarang ini bisa sampai 17.500-an, itu harga FAME di 14.000. Jadi ini satu bukti bahwa sumber daya alam kita bisa bermanfaat. Nah, sisi ketahanan energi ini perlu didorong terus. Termasuk tadi penghematan energi juga ada, efisiensi energi juga ada. Program kita untuk menurunkan emisi itu effort untuk hanya mengirit energi gitu ya. Itu satu hal yang bisa digunakan sebagai tools juga sekaligus sebagai penurunan emisi. Baik, kalau kita lihat memang saat ini kondisi Indonesia berada di kategori ketahanan energi yang stabil, yang tahan begitu. Tapi usai jeda kita akan coba dalami lagi bagaimana kemudian dampaknya kepada masyarakat, karena pekerja di Indonesia rata-rata banyak yang non formal. Salah satunya adalah
ojek online. Nah, pengguna ojek online ini kalau misalnya harganya naik, nanti tarifnya juga akan naik. Artinya yang menggunakan ojek online juga akan keberatan dengan harga yang naik. Nanti saya akan bersama dengan Mas Tarjito, pengemudi ojek online. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Bersama dengan kami di Indonesia Business Forum, saya akan langsung ajak Anda kita berbincang dengan Mas Tarjito. Mas Tarjito, selamat malam. Selamat malam. Mas Tarjito, ini biasanya pakai BBM apa, Mas? Saya terakhir pakai RON 92 Pertamax. Oke, Pertamax, berarti non-subsidi. Non-subsidi. Kenapa kemudian Anda memilih untuk pakai non-subsidi? Saya lebih memperhatikan mesin motor saya sih. Oke, tapi kalau dari rata-rata ojek online, pengemudi yang lainnya, apakah juga sama dengan Anda pemikiran yang maksudnya menggunakan non-subsidi? Sebagian mungkin lebih banyak dipakai subsidi daripada non-subsidi ya. Karena pertimbangan dari segi harga ya mungkin lebih masuk sih kalau buat teman-teman. Oke, kenapa Masnya akhirnya memilih untuk pakai non-subsidi? Saya ingin tegaskan lagi. Pertama, saya menyesuaikan motor yang saya pakai. Oke. Iya. Jadi karena motor yang dipakai akhirnya memilih untuk pakai yang non-subsidi. Non-subsidi, betul. Sejauh ini kalau misalnya sehari narik gitu ya, pendapatannya berapa dan berapa yang dikeluarkan untuk membeli bensin? Saya biasa isi bensin satu hari 60.000. Untuk pendapatan kita bicara kotor ya, di angka 200.000. 200.000. Iya. Berarti masih menutupi. Tapi sempat ada kekhawatiran nggak sih di pengemudi ojek online dengan kondisi yang terjadi di Timur Tengah ini, perang yang masih berlangsung, energi mungkin yang masih di dunia masih naik turun, harganya ada kekhawatiran itu tidak? Tentu ada sih ya. Dari saya pribadi ada ya. Apalagi dengan isu kenaikan BBM. Berarti di kalangan ojek online itu sempat membahas terkait dengan opsi kenaikan harga gitu? Sempat. Sejauh mana pembicaraannya? Ya paling kita bicara kalau misalkan BBM naik ya, kita pasti mikirnya tarifnya juga akan naik gitu. Harapan kita seperti itu. Jadi semakin kita besar pengeluaran ya semakin juga seimbang dengan pendapatan. Oke. Tapi kalau kita lihat kemarin pemerintah dengan tegas mengatakan bahwa belum ada kenaikan BBM baik yang subsidi maupun non subsidi. Gimana tanggapannya, Mas? Ya saya pertama sangat bersyukur sih dengan nggak jadinya kenaikan BBM ini. Jadi kita juga untuk pengeluaran bisa disesuaikan masih seperti biasa. Oke. Diharapkan masih tetap sesuai dengan seperti biasa, pengeluarannya juga seperti biasa, begitu ya Mas Tarjito. Saya akan ke Pak Satya. Pak Satya, kemarin kalau kita menyikapi apa yang kemudian disampaikan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Pak Bahlil mengatakan bahwa untuk non-subsidi ini masih dikaji, masih ada pembicaraan. Artinya ini ada keterlibatan DEN tentunya untuk membahas terkait dengan harga-harga, asumsi-asumsi yang mungkin akan terjadi nantinya. Kalau melihat bahwa ternyata ojek online sebagian memakai non-subsidi juga, menurut Anda sampai sejauh mana? Saya tidak melihat Pak Bahlil bilang begitu. Pak Bahlil bilang masih mengkaji. Pak Bahlil bilang bahwa subsidi dan non subsidi tidak naik. Iya betul, Ya, tidak begitu, naik. Itu yang mesti dipegang dulu. Oke, baik. Nanti harapannya adalah bahwa di saat kita masih menikmati harga seperti sekarang, sementara tetangga-tetangga kita sudah tinggi, maka kita harus merubah perilaku tadi. Jadi kalau saya mensitir misalkan ya, kita mendorong untuk menuju kepada mobil umum ya, mobil angkutan umum. Per penumpang dia tuh 4 kali lebih efisien. Oke. Ya dibandingkan kalau itu menggunakan mobil pribadi. Ini mobil umum ya. Dan kita harus lihat di DKI saja itu 19,5% itu adalah mobil pribadi. Mobil umum. Sementara yang pribadi masih 70%. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dalam konteks efisiensi, kalau mobil umum ini kita bisa migrate menjadi, mobil pribadi kita migrate menjadi mobil umum, efisiensinya tambah dan masyarakatnya juga dia tidak akan mengeluarkan uang ya per penumpang itu lebih mahal dibandingkan kalau dia menggunakan mobil pribadi. Ini sebagai salah satu contoh aja. Di ojek online tentunya juga sama walaupun karena distance-nya kan berbeda. Di ojek online distance-nya mungkin lebih pendek ya dibanding dengan mobil yang roda 4. Jadi menurut hemat saya kita akan mencoba agar bagaimanapun supaya ojek online itu masih juga bisa menikmati dari apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Tetapi di dalam skala besar perlu ada efisiensi. Di Dewan Energi Nasional kita itu kan satu institusi yang terdiri dari beberapa kementerian. Ya. Jadi Kementerian Perhubungan salah satunya. Ya. Di dalam analisa Kementerian Perhubungan,
mengatakan bahwa kita harus dorong besar untuk supaya kita mengalihkan dari mobil pribadi ke mobil umum. Itu PR, ya PR bagi kami. Jadi kalau misalkan nanti masyarakat dengan kesadarannya mereka bisa bermigrasi, itu sudah menghemat seperti yang saya sampaikan tadi, 4 kali lebih efisien. Tadi sempat Anda sampaikan bahwa kita harus merubah lifestyle kita yang sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum. Tapi kalau kita lihat di Australia itu sudah digratiskan. Apakah nanti ini juga jadi dorongan mungkin dari... Kita bisa beralih aja sudah bagus. Oke. Ya kita beralih, jadi jangan berbicara digratiskan dulu. Oke, baik. Ya, tahapannya udah melompat lagi nih gitu. Mbak Cecilia ini. Jadi kalau kan saya ini melihat, asumsi siapa tahu misalnya dari 3.500 bisa disubsidi jadi kalau misalkan misalnya. kita sudah bisa, kan begini, konsumsi hari ini kita mesti tahu dulu. Konsumsi energi final hari ini yang paling besar itu surprisingly industri. Itu 47%. 47% industri. Transportasi sekitar 36-37, mulai dari tahun 2022. Dia sudah bergerak naik ya. Nah, kalau sekarang transportasi kontribusinya sekitar 37%, konsumsi daripada energi final, itu bisa kita betulkan, maka penghematan banyak ya. Di Kementerian SDM sendiri yang kebetulan juga salah satu sektor yang juga kita awasi di Dewan Energi Nasional, itu sudah ada pemikiran-pemikiran untuk mencoba untuk lebih efisien. Ya misalkan ya dengan adanya B40 yang nanti akan menjadi B50, itu sudah mengurangi impor daripada solar. Jadi kita coba gabungkan perilaku yang tadi mengubah moda transportasi, ditambah daripada jenis BBM-nya juga berubah, belum lagi kalau kita masukkan mobil listrik, itu otomatis sudah mengurangi konsumsi daripada impor. Saya pengen tahu Pak Satya, kalau kita lihat dari 1,6 juta per barel setiap harinya, saya pengen tahu dari 1,6 juta itu kira-kira pembagiannya gimana sih untuk BBM, solar, kemudian untuk LPG? Itu kan derivatif daripada produk daripada crude setelah diproses di refinery. Ya. Tetapi yang paling penting sebetulnya karena ini berkaitan dengan fiskal kita, 1 juta itu adalah kita impor. 1 juta kita 600 impor. Itu adalah produksi dalam negeri, walaupun masih ada bagian daripada KKKS, K3S yang juga akhirnya bisa dipakai untuk domestik. Ya. Tapi paling tidak PR kita adalah 1 juta barel ini. 1 juta barel itu tidak semuanya dalam bentuk crude. Ya, ada sekitar 153 juta sendiri itu dalam bentuk crude, sisanya adalah BBM jadi. Nah, sekarang kalau kita melihat adanya konversi tadi, ya kita harapkan tidak 1,6 lagi. Ya kita berharapkan ke depan itu mungkin menjadi 1,2, menjadi 1, ya kan? Nah, sehingga defisit kita tidak besar. Maka kenapa kita mengkonversi kendaraan itu di dalam rangka untuk menekan daripada impor tadi. Harus ada konversi untuk menekan begitu ya kebutuhan energi tiap itu baru transportasi, belum yang di household ya LPG misalkan. Itu juga kita impor 70%-nya ya. Nah ini kalau misalkan kita bisa men-switch, mengkonversi dari LPG ke jaringan gas kota misalkan, ya itu udah akan luar biasa. Belum lagi nanti ke kompor listrik misalkan. Ada banyak opsi kemudian konversi yang akan dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga pemerintah saat ini melakukan penghematan. Kalau sebelumnya itu sekitar 60 liter untuk BBM subsidi yang bisa dibeli oleh masyarakat, sekarang 50 liter. Saya mau ke Prof. Eni ya, melihat penghematan yang dilakukan oleh pemerintah dan juga konversi yang mungkin saja yang sedang kita persiapkan untuk kita lakukan, bagaimana kemudian SDM mempersiapkan itu? Kami sudah bergerak ya melakukan program B40 itu sudah dari awal tahun 2025. Salah satu upaya untuk mengurangi impor. Lalu kita juga dorong electric vehicle. Electric vehicle kita pastikan berbagai perizinan mudah, lalu bahkan sampai tahun kemarin kita sudah melakukan konversi kendaraan listrik. Terutama roda 2 sih ya. Roda 2. Nah ini arahan dari Pak Presiden kan ada roda 4 segala macam sudah bisa masuk. Nah ini kita juga berupaya untuk mendorong penggunaan electric vehicle tentunya. Lalu di sisi lain lagi kita sedang berhitung ini dengan bioetanol juga untuk mengurangi impor bensinnya. Jadi itu salah satu upaya-upaya yang kita lakukan, bahkan dari tadi sudah disinggung kompor listrik ya, jadi pemakaian listrik itu konsumsi listrik per kapita sekarang kita itu baru di 1.500. Kalau negara maju itu sudah 7.000 sampai 10.000 gitu. Jadi per orang. Jadi ini konsumsi energi itu memang perlu ditingkatkan untuk menjadi negara maju, tetapi di lain sisi kita harus berhemat juga dan energi kita diarahkan ke kegiatan-kegiatan yang lebih produktif.
Dan juga dengan efisiensi energi. Misalnya kalau lampu-lampu yang biasa digunakan di gedung kita tidak terlalu pakai pada siang hari, itu sudah menekan biaya subsidi BBM di sektor ketenaga listrikan ya. Ya, itu salah satu hal yang nyambung gitu. Dan kita melihat efisiensi energi ini perlu dimasifkan karena saat ini kita baru merasakan ternyata AC itu juga sangat berpengaruh, itu makan boros energi. Nah, kita harus adjust itu agar di ujung untuk suplai ketenaga listrikannya ini karena juga menggunakan fosil itu bisa berkurang. Begitu. Jadi kita harus transisi begitu, harus changing life behavior. Kalau sebelumnya menggunakan fosil, sekarang harus bergeser menggunakan listrik dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara soal mengkonversi ini, kan ada PR besar, Prof. Enia, di mana mindset masyarakat harus kita ubah untuk mengkonversi ini dari fosil ke listrik. Terlebih kalau misalnya kita pakai LPG, Prof. Enia. Bagaimana kemudian pemerintah dengan cepat di tengah kondisi seperti saat ini kemudian melakukan konversi itu? Khususnya untuk LPG, iya. Ini kan kalau ibu-ibu juga banyak memasak ya. Kalau saya melihatnya sektor menengah ke atas penggunaan LPG non subsidi ini juga perlu dikurangi dan beralih ke listrik, ya listrik maupun penggunaan natural gas. Kalau saya melihatnya natural gas itu sekarang sudah bisa diproduksi banyak dari industri kelapa sawit yang punya limbah 60%-nya itu bahan pome. Jadi itu limbah cair kelapa sawit bisa dikonversi menjadi biogas dan biogas ini bisa dipiping masuk di jar gas. Nah, jar gas kita itu sudah mulai tersambung dari Sumatera ke Jawa juga. Jadi ini salah satu potensi yang kita bisa akselerasi untuk penggunaan gas di sektor natural gas di sektor rumah tangga juga. Dan saya melihatnya nanti kalau kita kan juga bicara pembangkit listrik tenaga sampah nih sekarang. Sampah itu juga bisa menghasilkan biogas. Jadi upaya-upaya konversi energi ini yang di mana kita selama ini bergantung kepada impor, itu harus bisa kita produksi sendiri. Dari sektor masak-memasak seperti itu. Nanti dari sektor ketenaga listrikan mungkin transportasi juga banyak juga bisa menggunakan listrik yang diproduksi sendiri. Terutama menggunakan renewable energy. Kita punya surya, angin dan lain sebagainya itu harus dimanfaatkan. Tampaknya memang sejumlah opsi-opsi untuk konversi ini sudah disiapkan. Tapi saya mau ke Bakom. Pak Hamdan, ini PR besar begitu. Bagaimana kemudian pemerintah bisa memberikan mandatori langsung nih? Mandatori tapi harus langsung dijalankan juga oleh masyarakat. Artinya kita tidak bisa lagi untuk menunggu waktu yang lama untuk melakukan transisi itu. Bagaimana kemudian Bakom melihat agar lebih cepat masyarakat ini memindahkan, changing life lah istilahnya, behaviornya. Silakan. Mungkin yang pertama kita pernah di posisi ini. Kita pernah mengalami ini ketika COVID misalnya. Bagaimana kita melakukan penghematan-penghematan. Kita juga pernah mengalami kenaikan harga Brent yang melonjak hingga $125 per barrel. Dan average-nya itu selama 4 bulan itu selalu di atas $110 dari mulai bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus di tahun 2022. Ketika perang Ukraina dan Rusia sedang mencapai peak-nya. Di situ kita bisa melakukan efisiensi. Oleh sebab itu, kita pun saat ini mengakselerasi transformasi yang memang harus dilakukan. Pertama, mungkin tadi disampaikan oleh Prof. Bagaimana dari B40 ke B50. Awalnya Presiden Prabowo menulis strategi transformasi bangsa, beliau menargetkan di tahun 2029. Ternyata ini harus lebih cepat lagi. Disampaikan bahwa di semester 2, di Juli 2026, ini kita akan mulai melaksanakan B50 hingga akhir tahun dan melakukan efisiensi ataupun penghematan sebesar 48 triliun rupiah. Kemudian dengan adjustment bagaimana kita bekerja lebih efisien, baik itu para ASN. Meeting yang bisa diselesaikan lewat email, selesaikan lewat email. Keputusan-keputusan yang bisa diselesaikan lewat Zoom, selesaikan lewat Zoom. Agar cara kerja kita lebih efisien. Dan itu saja, dari efisiensi ASN saja, itu bisa dihemat 6 triliun rupiah. Dari kesadaran kolektif kita sebagai bangsa bahwa kita sedang mengalami turbulensi dunia,
itu diprediksi bisa mencapai 50-an triliun rupiah penghematan. Oke, artinya sampai dengan saat ini meskipun kala itu eskalasi masih belum terjadi, ini sudah dipikirkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk dikonversi atau ditransisikan begitu ya, dari yang sebelumnya menggunakan energi fosil, kemudian menggunakan renewable energy. Nanti akan didalami lagi oleh Prof. Enia dan juga nanti Prof. Telisa akan menanggapi ini. Nanti kita akan bahas pemirsa. Usai jeda, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Indonesia Business Forum. Saya akan langsung menuju ke Prof. Telisa. Prof. Telisa, kalau Anda lihat saat ini memang target pemerintah di bulan Juli, tanggal 1 kita akan menggunakan B50, biofuel 50 ini yang akan digunakan nantinya. Menurut Anda, dari segi ekonom memandangnya, apakah dari segi produktivitas dan sebagainya, apakah kita sudah sangat siap untuk melakukan transformasi ini? Ya mau nggak mau harus siap ya. Tadi karena kan memang tantangan yang ada, mau nggak mau kita harus beradaptasi. Nah cuma memang harus disiapkan. Nah kalau kami dari sudut ekonomi, selalu kan bicaranya juga skala keekonomian ya. Jadi bagaimana satu skala keekonomian itu bisa segera tercapai. Dan kemudian yang kedua jangan lupa dalam setiap hal yang baru itu kan kita butuh investasi ya. Biasanya ada capital expenditure yang kita keluarkan. Jadi kalau kita misalkan apapun itu bukan hanya bicara B50, kita bertransisi ke mobil listrik, bertransisi ke geothermal, bertransisi ke PV rooftop dan lain sebagainya, itu pasti butuh adanya infrastruktur baru, entah konverter atau entah alat baru dan sebagainya. Nah, itu kan tentu harus ada pengeluaran, kalau kita bicara di level konsumen atau perusahaan, itu mereka harus mengeluarkan biaya awal, capital expenditure untuk melakukan itu gitu. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kesiapan dari sisi masyarakat tadi misalkan untuk membeli kompor listrik, untuk membeli motor listrik, untuk membeli mobil listrik dan seterusnya. Nah itu harus dipertimbangkan juga. Ini kan antara kacamata policy maker dengan perusahaan atau rumah tangga yang akan melakukan. Nah itu pasti kita bicara satu kesiapan dari pendanaan atau pembiayaan untuk membeli starting poin yang tadi ya infrastruktur seperti itu. Nah makanya ada insentif-insentif yang diberikan. Kemarin kan sudah ya untuk mobil listrik seperti diberikan pembebasan PPN. Nah ini harapannya ada lagi karena di 2026 ini masih uncertain ya apakah dilanjutkan atau tidak pembebasan PPN untuk mobil listrik. Karena kalau misalkan contoh nih mobil listrik kalau tidak ditanggung PPN itu harga mobil listrik diperkirakan bisa naik 30-40%. Nah hal seperti itu seperti apa? Artinya kan dari sisi fiskal policy-nya juga harus mendukung. Nah cuman balik lagi di sisi fiskal pasti kan Kementerian Keuangan juga akan melakukan review sejauh mana ini akan mempengaruhi defisit APBN dan seterusnya. Tapi kan tadi ada efisiensi yang dihasilkan tadi 48T, 6,2T dan seterusnya. Nah itu mungkin bisa dialokasikan. Nah kalau kita lihat struktur APBN kita 35 triliunan itu untuk pengembangan energi baru terbarukan. Nah mungkin di dalamnya termasuk biofuel. Mungkin Prof. Enia dan Bapak dari DAN yang Pak Satria ya yang lebih tahu detailnya tuh 35T itu untuk apa saja. Jadi yang pertama infrastruktur tadi dan pembiayaannya. Dan yang ketiga jangan lupa juga regulasi. Jadi kami melihat bahwa regulasi juga sangat perlu disiapkan. Karena gini, undang-undang EBT itu sampai sekarang belum disahkan. Nah itu yang saya dari 5 tahun yang lalu ngebahas RUU EBT ini belum juga. Nah bagaimana nih dari pemerintah sendiri, karena tanpa adanya undang-undang itu ataupun peraturan-peraturan turunan, biasanya juknis-juknis untuk insentif juga menjadi terganggu. Nah jadi kerangka regulasinya juga harus dipersiapkan gitu. Kita bicara macam-macam tujuan, visi itu sangat setuju, tapi again di dalam implementasi kita butuh kerangka regulasi, kerangka pendanaan, dan kerangka operasional. Itu selalu, nah untuk menjalankan ini menjadi lebih implementable lagi, nah itu tadi butuh dukungan. Dan untuk masyarakat edukasinya juga jangan lupa bahwa tadi ya, tujuannya ini bersama-sama kita di satu perahu yang sama, kita harus mengubah tadi lifestyle dan sebagainya, seperti itu. Baik. Sebelum nanti akan dijawab juga oleh Prof. Enia dan ditanggapi oleh Dan, saya coba lagi ke Mas Jito. Mas Jito, ini tadi kita sempat berbicara soal perubahan begitu, transisi yang akan dilakukan khususnya transisi dari motor mobil konvensional ini ke motor mobil listrik. Kira-kira ojek online apakah sudah siap? Karena saya lihat juga banyak ojek online yang menggunakan motor listrik saat ini. Betul. Kalau menurut saya pribadi, ya ini langkah baik sih ya, karena untuk mengurangi kita ketergantungan dengan BBM dan juga untuk mengantisipasi dalam artian polusi, mengurangi polusi untuk di perkotaan itu sendiri. Cuman kalau kita bicara untuk kita sendiri, untuk ke motor listrik, apakah kita uangnya ada? Mungkin kalau untuk saat ini belum mencukupi ya. Nah gimana caranya untuk bisa mendukung itu dengan sukses ya? Satu, kembali ke pemerintah itu sendiri. Jadi, seperti apa yang diminta?
Kalau kita sih harapannya kalau misalkan mau diperalihan dari BBM ke subsidi ya kita ke listrik ya, subsidinya dalam artian kita harus ada kayak bantuan langsung dari pemerintah. Entah insentifnya ataupun entah di harga unit. Kalau kita bicara motor mungkin ada ya, pengurangan dari harganya itu sendiri. Terus kesiapannya itu sendiri. Kalau kita bicara sekarang di Jakarta sendiri untuk SPKLU ya, saluran pengisian kendaraan listrik umum udah mencukupi. Tapi kalau kita bicara di daerah kayaknya masih sangat minim ya. Itu sih. Kalaupun nanti pemerintah memberikan insentif khususnya untuk ojek online untuk melakukan transisi itu menggunakan motor mobil listrik, bagaimana, seberapa besar sih yang diinginkan oleh ojek online? Apakah mau diberikan insentif 20% atau berapa? Kira-kira ini dari pandangan Anda sebagai salah satu pelaku. Kalau dilihat dari segi presentasi mungkin 20-30%, ya buat kita masih agak berat sih ya. Oke, 20-30 saja masih berat Masih, untuk karena ya ojek kita online. bicara pekerja harian lepas seperti kita itu ya untuk di angka segitu kita masih cukup lumayan besar. Berarti? Kalau bisa subsidinya di atas 50%. Subsidinya kalau bisa di atas 50% khususnya untuk pekerja lepas non formal seperti ojek online. Oke, saya ke Prof. Eni ya. Prof. Eni ya, banyak sekali yang tadi kita bicarakan. Saya juga udah tadi tanyakan kepada Prof. Telisa terkait dengan ini. Tapi tadi saya tertarik karena Prof. Eni tampaknya senyum-senyum, ketawa-ketawa mendengar undang-undang EBT yang saat ini masih belum diterapkan. Bagaimana sebenarnya prosesnya? Karena kita kan mau menuju ke renewable energy. Gimana Prof. Eni ya? Saat ini kita menghasilkan berbagai regulasi yang memang mendukung masalah terobosan. Jadi waktu itu kita masukkan ke dalam rancangan undang-undang EBT itu ada beberapa item-item yang kita dorong karena belum ada renewal ya. Ini kita masukkan ke PP. Peraturan pemerintah, lalu ada ke Perpres, termasuk sampah sudah ke Perpres. Lalu masalah akselerasi dari renewable energy ini kan biasanya renewable energy itu karakternya berasal dari lokasi yang susah, misalnya geothermal di gunung, terus PLTS di satu lahan terbuka gitu ya. Nah ini evakuasinya memerlukan jaringan. Nah investasi di jaringan kita masukkan di RUPTL, lalu sewa jaringan antar wilayah usaha sekarang sudah bisa gitu. Jadi itu sedang kita masukkan ke revisi PP juga. Jadi ada beberapa hal yang saat ini kita lakukan terobosan-terobosan, termasuk di pembangkit listrik tenaga sampah kita sudah tetapkan 20 sen pembelian listrik yang di mana harganya itu tinggi, tetapi itu sudah kita masukkan ke Perpres dengan perhitungan. Jadi sudah masuk begitu, tidak ada perlu negosiasi lagi. Nah seperti itu sudah masuk beberapa. Nah sekarang juga masih tentang karbon ada di RUU EBT juga. Sekarang sedang kita bahas untuk Perpresnya sudah ada kemarin, Perpres 110. Nah itu terus kita turunkan menjadi peraturan menteri yang nanti karbon wilayah energi ada wewenangnya di Kementerian SDM gitu. Jadi itu yang baru kita akselerasi terus, termasuk misalnya di Satgas ini kan Pak Menteri Bahlil menjadi ketua Satgas Transisi Energi. Nah di dalamnya kita membahas misalnya seperti B50 ini termasuk, jadi biofuel, program B50, program bioetanol, lalu program konversi kendaraan listrik, lalu satu lagi mengenai PLTS yang 100 gigawatt. Nah itu kita sedang identifikasi detail dan di sini akan mengeluarkan Perpres juga. Jadi kita sedang akselerasi bagaimana menerobos itu karena undang-undang memang cukup makan waktu ya. Untuk jadi dipercepat dengan Perpres tadi. Iya, saat ini yang bisa. Saat ini yang bisa dilakukan. Tapi singkat saja, apakah kita siap untuk langsung menerapkan B50 pada 1 Juli? Bagaimana prosesnya? Singkat saja, Prof. Enia. Saat ini kita sudah melakukan uji. Untung pada saat kemarin bulan Desember tahun lalu kita sudah start uji untuk 6 sektor. Jadi sektor otomotif, sektor maritim perkapalan, sektor perkereta-apian, lalu genset, alat pertanian, Alsintan, dan satu lagi apa tuh? Kok 6 sektor. Dan saat ini kita sudah sampai kepada uji otomotif yang sebentar lagi selesai pada bulan Mei. Dan tambang baru saja selesai.
sektor pertambangan, Oke. saya lupa. Nah, pertambangan ini kita sudah selesai di minggu ini ujinya 1000 jam. Lalu Alsintan semua traktor ikut nih. Jadi kali ini kita uji road test B50 itu sudah menggunakan berbagai kendaraan. Tadinya Ini sudah mungkin hanya dicoba 4. Iya, semua. tahun Oke. lalu waktu B40 ujinya hanya 4. Kita sekarang 19. Baik. Jadi berbagai uji yang di kapal pun kita Ya. real kapal, nggak lagi cuman engine. Jadi ini semua kita lakukan dan mudah-mudahan di bulan Mei kita akan sudah selesai semua. Baik. Kecuali memang kereta. Oke. Nah, kereta karena ada angkutan lebaran sehingga baru mulai di bulan ini, kita akan sampai dengan Oktober. Mudah-mudahan nanti sesuai ujinya sudah selesai, kita bisa persiapan. Memang sekarang sedang persiapan untuk menghitung volume B50 yang diperlukan. Jadi mudah-mudahan bisa. Oke, mencapai. kita harus adaptif dan resilient. Kita akan lanjutkan lagi dialognya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Indonesia Biz Forum. Anda kembali bersama dengan kami di Indonesia Business Forum. Tadi ada sejumlah uji kemudian yang sudah dilakukan oleh pemerintah, khususnya dari Kementerian SDM terkait dengan B50. Tapi saya mau tanya juga ke Pak Satya. Pak Satya, untuk B50 banyak yang mengatakan bahwa ini bisanya di spek 2012 ke bawah untuk mobil khususnya. Anda menilainya bagaimana nih untuk Dan? Apakah ini nanti bisa digunakan oleh khalayak masyarakat luas atau bagaimana? Ya. Jadi begini, di Dewan Energi Nasional itu kebetulan salah satu tupoksinya itu adalah melakukan pengawasan di sektor energi yang sifatnya lintas sektor. Jadi kita diskusikan, jadi ide daripada pemerintah untuk B50 tentunya akan kita berusaha supaya itu betul-betul bisa dijalankan dengan baik tanpa ada keluhan ya. Maka kenapa manufacturers juga sangat penting untuk memahami. Jadi manufacturers yang di Jepang ataupun kalau di Indonesia kita punya Pindad ya, Pindad bisa mengadjust ya supaya B50 itu betul-betul bisa dijalankan dengan baik ya. Karena kita coba undang juga Gaikindo ya, karena mereka yang mengatakan spare partnya sering ganti misalkan. Nah itu kan keluhan-keluhan yang kita tampung. Di samping itu juga kita berbicara dengan Kementerian Pertanian ya, karena peningkatan menjadi P50 kan otomatis CPO-nya ketarik ke transportasi. Ya. Padahal kita the biggest CPO exporter. Ya bagaimana meningkatkan produktivitas ya. Jadi kalau produktivitasnya juga ditingkatkan, terutama misalkan yang selama ini dikelola oleh masyarakat itu sekitar 40%. Kalau dia bisa sampai 4-5 juta ton ya, misalkan per hektar 5 ton per hektar ya, atau bisa lebih daripada itu, maka itu akan bagus ya. Lebih efektif ya. Akan lebih efektif sehingga B50-nya jalan ya. Tetapi posisi Indonesia untuk CPO-nya juga bagus. Itu kan sesuatu yang sekarang betul-betul kita godok dan kita diskusikan. Maka kenapa yang ide daripada pemerintah tadi, coba saya akan mengutip angka ya, karena memang sangat signifikan. B40 saja ya, itu kita sudah menghemat solar itu sebesar 15,65 juta kiloliter. 15,65 juta kiloliter. Itu setara dengan 139,8 triliun. Bayangin itu B40 ya, kalau nanti menjadi B50 tentunya itu akan menjadi lebih besar lagi. Untuk etanol ya, kalau kita menggunakan etanol E5 ya, itu penghematan gasolinnya sekitar 60.000 kiloliter. Itu setara dengan 26,13 miliar. Itu E5 ya. E5 saja. Ya, nanti kan E juga akan bergerak. Baik. Maka hal-hal yang seperti ini menurut saya kontribusinya besar terhadap ketergantungan kita pada pada impor. Pada impor. Ya, maka kenapa program ini mesti kita dorong. Tetapi akses daripada program ini ya, terutama kepada performance daripada kendaraan dan lain sebagainya, ya itu harus diperhatikan. Baik. Ya kan diperhatikan oleh manufacturer, diperhatikan juga oleh pengguna daripada mobil yang mempunyai BBM-nya menjadi B50 supaya tidak ada awareness dari masyarakat supaya sehingga nantinya bisa menggunakan komplain gitu di kepala hal ini dan nanti tujuan ataupun capaian untuk surplus solar ini benar-benar bisa tercapai khususnya di tahun 2026 ini. Saya ke Prof. Telisa dulu. Prof. Telisa, Anda melihat saat ini apa yang tadi sempat disampaikan juga oleh Mas Jito bahwa ia sampaikan kalaupun nanti harus ada transisi ke listrik, ojek online nggak bisa kalau misalnya yang diberikan hanya 20-30% saja subsidinya. Pun sekarang kalau kita lihat mungkin akan ada subsidi tambahan. Menkyu sudah mengatakan sekitar 100 triliun rupiah. Menurut Anda sebagai ekonom,
seharusnya pemerintah bersikap seperti apa? Apa langkah yang harus diambil agar kedua belah pihak mungkin transisi bisa berjalan dengan baik, tapi tidak di satu sisi tidak memberatkan APBN kita? Silakan. Jadi kebijakan yang bertahap sih intinya, dan kemudian dengan sosialisasi dan edukasi yang terukur tadi ya. Jadi kita bersama-sama di satu perahu tadi, ada kesadaran bersama, dan kemudian tadi kita betul-betul harus menjadikan ini suatu momentum sih. Jadi dalam komunikasi kebijakan mungkin ya nanti dari Bakom dan sebagainya, bahwa ini betul-betul suatu momentum. Gini, karena selalu kita tuh dari dulu kan pengen mengakselerasi nih EBT ini. Tapi biasanya kalau harga minyak murah itu kita jadi agak lambat lagi akselerasinya gitu. Biasanya nanti ingat lagi kalau diingetin lagi dengan kejadian seperti ini. Nah ini harapannya momentum ini menjadikan kita sadar bahwa is emas lah kita transisi ke energi baru terbarukan at all cost kita harus siapkan. Jadi jangan maju mundur lagi nanti kalau harga minyak turun lagi, karena misalkan gini 2022 tuh kita menikmati tren harga minyak dalam 4 tahun ini turun terus. Nah itu biasanya kita jadi agak lambat dalam melakukan akselerasi seperti itu. Nah jadi pengalaman geopolitik ini menunjukkan bahwa dunia yang semakin VUCA, yang semakin tidak pasti itu kita memang harus melakukan transisi ini. Nah terus tapi cermatnya bagaimana dari sisi APBN tetap terjaga bahwa gini, tidak mungkin semuanya disubsidi tadi ya, mungkin harapan 50%, tapi kan kita juga ada realitasnya juga dalam arti bahwa bertahap. Nah kita harus ada terobosan kebijakan. Misalkan ada salah satu kemarin produsen mobil listrik, dia itu bukan menjual tapi dia sewa beli misalkan, jadi menyewa. Karena misalkan kalau menjual kan itu mahal tadi capexnya. Nah, jadi ada inovasi dia car sharing dan atau sewa beli tadi list ya. Jadi itu inovasi-inovasi seperti itu mungkin jadi bisa gitu. Dan masyarakat yang penting nih promote dulu, kenal dulu. Nah, mungkin subsidi di awal 10% itu juga bisa dilakukan bertahap dan sesuai dengan juga konsisten kemampuan tapi terus konsisten. Oke, baik. Saya ke Prof Enia. Prof Enia harus konsisten nih, jangan sampai ini cuma terjadi karena eskalasi global, tetapi harus dilakukan konsisten sehingga kita bisa mencapai apa yang ingin dituju. Singkat saja, Prof. Betul, dari energi baru terbarukan investasi itu terus naik. Tetapi memang pertumbuhan ekonomi perlu energi yang affordable harganya. Jadi itu salah satu yang kita lihat dan juga kita dorong terus pemakaian energi baru terbarukan. Karena di sisi kalau kita melihat potensi kita dari renewable energy yang intermittent ya seperti angin dan surya, kita punya hidro dan geothermal. Itu selalu disebut juga, dan ini base load. Ini salah satu pengganti diesel yang sangat bisa langsung masuk begitu. Nah, dari kondisi yang sekarang ini kita memang jadi melihat, oh kita kalau depends on impor terus ya nggak bisa. Kita harus menjaga ketahanan kita. Kalau ketahanan kita dinilai 6,64 itu mendekati 7, kita harus naik ke 8. Dan ini kita dorong dari misalnya tadi biodiesel, nanti bioetanol. Biodiesel itu kita juga berharap ini tidak compete ya, selalu tidak compete dengan makanan. Baik kita bicara bioetanol juga begitu, kita sekarang sedang berhitung. Nah dari upaya untuk mengurangi impor ini, memang kita sudah melakukan penghematan subsidi. Subsidi, gitu. Memang sudah dilakukan sebenarnya penghematan yang ada, dan juga menjaga keseimbangan begitu ya Prof ya, antara energi dan juga pangan. Ekspor kita juga. Nah kita di program kelistrikan itu ada upaya kita mengurangi penggunaan diesel. Jadi program dedieselisasi, karena penggunaan diesel di Indonesia itu timur tuh sangat besar dan subsidi kita lari ke sana besar banget. Nah ini kita coba kurangi nanti dengan renewable energy, di mana PLTS dan BESS ya, baterai energi storage system bisa digunakan juga. Bisa digunakan dengan baik nanti untuk renewable energy ini. Saya terakhir ke Bakom. Bakom, paham dan di tengah kondisi seperti saat ini masyarakat mengambil informasi dengan mentah, bagaimana kemudian Anda sampaikan singkat saja kepada masyarakat agar mengambil informasi dengan utuh, membedakan antara hoax dan fakta. Silakan. Ya tentu yang pertama kita juga bisa melihat pengumuman resmi dari pemerintah dan tidak melakukan asumsi-asumsi. Itu yang pertama. Tapi mungkin saya mau akhiri seperti ini. Litmus test dari Republik ini di tengah ketidakpastian global adalah bagaimana kita keluar dari tantangan ini lebih siap daripada sebelumnya. Bagaimana ketahanan energi hari ini lebih siap dan akan jauh lebih siap di masa depan. Karena kita telah membahas beberapa solusi yang akan diimplementasi. Bedanya apa? Karena kita sudah mengeset deadline-nya. Oke, baik. Indonesia sudah mempersiapkan deadline yang cukup baik untuk nantinya Indonesia bisa terapkan khususnya untuk renewable energy yang menjadi pengganti dari fosil menjadi energi terbarukan dan tidak lagi bergantung terhadap impor. Terima kasih narasumber kita pada malam hari ini, Pak Satya, Prof Telisa, Pak Hamdan, dan juga Prof Enia, dan juga Mas Jito. Terima kasih banyak, dan juga adik-adik mahasiswa. Terima kasih pada malam hari ini.
Saya Sally Alexandra, terima kasih dan sampai jumpa pekan depan.